Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai berdirinya suatu negara baru. Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan suatu wujud untuk memenuhi keharusan kemandirian suatu negara yang tertib dan teratur. Di samping itu, dapat dikatakan pula suatu tindakan pemenuhan guna mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan sebagai wujud untuk mengisi kemerdekaan karena sudah menyatakan diri sebagai negara baru yang merdeka dengan tata hukumnya sendiri. Adanya Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan melalui ketentuan normatif yang mengikat seluruh rakyat dan para penyelenggara negara maupun seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk menghormati dan menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut. Organisasi negara artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing-masing serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul di antara lembaga tersebut. Hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, seperti tidak dikehendaki terulangnya kembali munculnya seorang diktator atau kembalinya pemerintahan kerajaan yang kejam misalnya. Ada pula yang memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Secara hierarki, letak kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam ketetapan MPRS nomor 20/MPRS tahun 1966 yang kemudian diperbaharui dengan ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun 2000 dan terakhir diatur dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di mana dalam pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota bersama dengan bupati atau wali kota. Peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa dan lainnya. Hukum dasar tertulis. Sebagai sebuah konstitusi, UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi dari semua produk hukum di Indonesia. Produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain. Bahkan, segala tindakan atau kebijakan pemerintah harus didasarkan pada dan berasal dari peraturan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya harus dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan UUD 1945. Dalam kedudukan sebagai sumber hukum, maka Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai berikut: bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara atau masyarakat, setiap warga negara, dan penduduk di Republik Indonesia. Berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua warga negara, pejabat pemerintah dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Dalam kedudukannya sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai berikut: merupakan sumber hukum tertulis yang tertinggi, di mana setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Meskipun konvensi juga merupakan hukum dasar tidak tertulis, tetap tidaklah boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konvensi merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, karena konvensi tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang masih dipelihara selama ini yaitu setiap tanggal 16 Agustus, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Praktek yang demikian tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, tetap dijaga dan dipelihara dalam praktek penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia. Dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut Miriam Budiarjo, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa. Undang-Undang Dasar dibuat secara istimewa, untuk itu dianggap sesuatu yang luhur. Undang-Undang Dasar adalah
piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Undang-Undang Dasar memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.